Pada sesi ini kita akan membahas penyusunan evaluasi. Perencanaan yang baik belum cukup tanpa instrumen yang tepat, khususnya dalam pembelajaran ekonomi dan koperasi. Saya harap kalian semua siap untuk belajar dengan giat. Perencanaan evaluasi yang baik saja belum cukup jika tanpa diimbangi kemampuan menyusun instrumen yang tepat. Instrumen adalah jembatan tujuan dan hasil. Instrumen juga menentukan akurasi pengukuran kompetensi. Untuk itu, harus mengikuti kaidahnya. Tanpa kaidah, hasil evaluasi tidak dipercaya. Ingat, instrumen yang keliru menghasilkan data keliru. Karena itu, kita perlu menjaga penyusunan instrumen yang sistematis. Bukan sekadar menulis soal. Oke, sekarang kita rinci apakah hakikat instrumen. Instrumen adalah alat ukur kompetensi dan capaian mahasiswa. Dengan ini kita bisa mengevaluasi belajar dengan efektif. Instrumen dapat berbentuk tes atau berbentuk non-tes. Tes objektif seperti pilihan ganda. Tes subjektif seperti uraian. Non-tes seperti proyek atau portofolio dan presentasi. Banyaknya bentuk dan jenis tes, maka pemilihan instrumen tidak boleh sembarangan. Harus disesuaikan dengan karakter kompetensinya. Contoh soal ekonomi. Mari kita contohkan penyusunan dalam plagian baik-baik ya. Kita mulai dari langkah pertama. Konsep dasar cocok dengan tes objektif. Misalnya konsep elastisitas harga. Analisis kebijakan perlu soal uraian. Atau studi kasus berbasis data. Perancangan strategi koperasi menggunakan proyek. Pemilihan instrumen tepat akan meningkatkan validitas konstruk. Artinya alat ukur sesuai kompetensi. Jadi ada kesesuaian antara indikator dan soal. Kompetensi diukur dengan instrumen yang tepat. Jika tidak, akan terjadi ketidaksesuaian. Jika ketidaksesuaian ini terjadi, maka hasil menjadi bias. Selanjutnya kita diskusi tentang prinsip penyusunan instrumen. Instrumen harus memenuhi 5 prinsip. Prinsip pertama, validitas. Instrumen mengukur yang seharusnya diukur. Prinsip kedua, reliabilitas. Skor harus konsisten dalam kondisi sama. Prinsip ketiga, objektivitas. Penilaian harus bebas subjektivitas. Prinsip keempat, praktikalitas. Harus dapat dilaksanakan secara efisien. Prinsip terakhir yakni kelima, proporsionalitas. Kesesuaian bobot indikator terdistribusi ke seluruh soal dengan baik dan merata. Jika kelima prinsip tersebut diabaikan, maka kualitas soal akan menurun. Dan pelaksanaan evaluasi menjadi tidak akurat. Sehingga, pengambilan keputusan pembelajaran bisa keliru. Untuk itulah keruntutan sistem perlu dilaksanakan. Mari kita lanjutkan langkah setelah indikator muncul. Kapan ubah indikator ini menjadi instrumen? Silakan perhatikan langkah-langkahnya. Perlu diingatkan kembali bahwa penulisan soal bukan langkah pertama. Penulisan dimulai dari indikator. Lalu menentukan level kognitif. Kemudian memilih bentuk instrumen. Setelah itu, baru menulis butir soal. Untuk melihat kepantasan soal, lakukanlah uji kelayakan. Demikian laksanakan prosesnya dengan langkah berurutan. Arahnya langkah, tidak boleh dibalik. Sekali lagi, penulisan soal bukanlah titik awal evaluasi. Sekali tulisan soal bukanlah titik awal evaluasi. Tetapi soal
merupakan hasil dari perencanaan. Tes objektif seperti pilihan ganda, inmunotipe penilaian. Jadi, hasilnya lebih adil dan akurat. Dan skoran cepat dan efisien. Cakupan materi bisa sangat luas. Meskipun demikian, tetap ada keterbatasan. Pilihan ganda sulit digunakan mengukur analisis mendalam, terutama pada kebijakan ekonomi kompleks. Jika untuk mengukur konsep elastisitas, multiple choice sangat cocok. Karakteristik pilihan ganda bukan untuk argumentasi panjang. Sisi lain yang mengatasi kelemahan objektif adalah tes uraian, di mana esai memberi ruang argumentasi. Mahasiswa dapat menjelaskan penalaran. Contohnya, analisis dampak kebijakan impor. Contoh lain, mahasiswa menafsirkan data. Dan kemudian menarik kesimpulan. Hal ini cocok untuk level C4 dan C5, ranah HOTS. Untuk objektivitas penilaian pada tugas kompleks, memerlukan rubrik. Rubrik menjaga konsistensi skor. Rubrik holistik memberi satu skor. Rubrik analitik memberi skor per aspek. Aspek analisis, argumentasi, integrasi konsep. Rubrik meningkatkan transparansi dan mengurangi subjektivitas.